Hal unik datang dari negara Bangladesh, sebuah tradisi berbagi kenikmatan antara ibu dan anak sekaligus. Ya, Bangladesh, sebuah negara yang memiliki satu suku yang bisa dikatakan mempunyai tradisi unik dan aneh. Dalam kebiasaan mereka, biasanya menyebut tradisi tersebut sebagai tradisi Garo atau poligami. Tepatnya di suku Mandi, Bangladesh. Dalam tradisi suku yang satu ini, seorang laki-laki tidak hanya menikah dengan satu istri saja, melainkan bisa dengan banyak wanita. Selain itu, yang paling aneh adalah mereka juga tidak menentukan batasan usia untuk menikah dengan seorang anak-anak sekalipun. Lebih jelas diterangkan oleh salah satu media terpercaya di Bangladesh, bahwa meskipun seorang laki-laki menikah lebih awal, sang suami tidak bisa memperlakukannya sebagai seorang istri hingga anak tersebut mencapai masa remaja. Menurut kepercayaan keagamaan setempat, ketika seorang anak mencapai pubertas, dan kemudian menjalin hubungan laki-laki perempuan dengan anak tersebut, maka anak tersebut sudah memasuki usia dewasa. Bahkan, secara status dia disebut bukan lagi sebagai anak ibunya. Meski begitu, pria yang menikah dengan seorang janda juga tidak diperkenankan gegabah. Bagaimana tidak, bahwa seorang pria yang menikah dengan seorang janda dan memiliki seorang anak laki-laki harus berhubungan dengan mantan suaminya. Misalnya, sebut saja saudara kandung, keponakan atau sepupu. Hal demikian itu dilakukan untuk menjaga sistem kekeluargaan, garis keturunan dan keutuhan keluarga. Dalam kebiasaan suku Mandi, senantiasa mengikuti sistem matrilineal, dan perempuan adalah kepala keluarga. Bahkan, seorang ibu dan anak perempuan mengandung anak untuk pria yang sama, melahirkan seorang anak, dan mengumpulkan kekayaan untuk keluarga. Akhirnya, ketika sang ibu meninggal, dia akan terus memimpin keluarga untuk sang anak. Bahkan lebih jauh, kemudian, anak tersebut bertanggung jawab atas harta keluarganya. Namun begitu, meskipun tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun, di zaman modern ini tradisi Garo memiliki sisi baik dan buruk. Saat ini, tradisi memisahkan suami, ibu dan anak dianggap tabu. Jadi kesimpulannya, para wanita dari suku Mandi melarikan diri dari desa mereka dan pindah keluar kota untuk mencari pekerjaan untuk menghindari praktik ketika janda menikah. Sehubungan dengan hal itu, Bangladesh menjadi salah satu negara yang menarik untuk dibahas sebab perbandingan antara luas wilayah dan jumlah penduduk. Di mana negara yang hanya memiliki luar wilayah sekitar 148.460 km persegi, dihuni oleh sebanyak kurang lebih 168 juta jiwa, bahkan mengalahkan jumlah populasi yang ada di Rusia dengan luas wilayah yang besar. Lalu apa yang memicu pertumbuhan penduduk di negara tersebut? Dan apa fakta menarik mengenai negara Bangladesh? Republik Rakyat Bangladesh merupakan sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India wilayah barat, utara, dan timur, daerah Myanmar Tenggara, serta Teluk Belanga di selatan. Jumlah penduduk negara ini mencapai 168 juta jiwa yang membuat negara ini tercatat sebagai urutan ke-8 penduduk terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk tertinggi ada di tahun 1960-an dan 1970-an. Namun di tahun 1980-an pertumbuhan penduduk mulai melambat, 68% dari jumlah penduduk merupakan masyarakat yang berusia 0-25 tahun, dan 3% adalah jumlah penduduk dengan usia di atas 65 tahun, sebab angka harapan hidup dari negara ini di usia 63 tahun. Sebelumnya Bangladesh merupakan bagian dari Pakistan. Negara ini dikenal sebagai Pakistan Timur di mana memiliki kultur yang berbeda dengan wilayah Pakistan lain. Para pejabat dan penduduk Pakistan Timur yang merupakan suku Bengali, merasa diperlakukan tidak adil dengan wilayah Pakistan Barat. Masyarakat Pakistan Timur selalu mendapatkan diskriminasi mulai dari keterwakilan politik, kepemilikan ekonomi, hingga sebuah pembatasan lainnya. Memuncaknya pada tahun 1970. Saat siklon bola menyerang pantai Pakistan Timur, dan menewaskan hingga 500 juta jiwa, pemerintahan pusat masih tidak serius dalam menangani bencana itu. Di tahun yang sama Liga Awami atau sebuah partai politik yang mendukung berbahasa Bengali dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman menang dalam pemilihan parlemen, tapi Sheikh Mujibur Rahman dilarang berkuasa hingga memunculkan kemarahan yang besar bagi rakyat Bengali. Bahkan Presiden Yahya Han memerintah untuk menangkap pemimpin Liga Awami tersebut dan melancarkan operasi Searchlight. Sebelum dirinya ditangkap,
Sheikh Mujibur Rahman secara resmi menyatakan kemerdekaan bagi Bangladesh pada tahun 1971 dan mengarahkan semua orang untuk bertempur hingga tentara Pakistan bisa diusir dengan bantuan India. Sejak saat itulah nama Bangladesh dikenal sebagai suatu negara. Setelah kemerdekaan kondisi Bangladesh sangat kacau, kota-kota hancur dan ekonomi yang juga sangat berantakan, serta penduduk yang dilanda kekacauan akibat kematian, pemerkosaan, kelaparan, dan banyak yang dipenjara. Pemerintah tentu harus menghadapi sebuah masalah besar di awal kemerdekaan demi memperoleh otoritas sipil, menciptakan hukum, serta mengatur ketertiban. Kelaparan yang terjadi di tahun 1973 hingga 1974 membuat keadaan semakin genting, di mana diperkirakan sekitar 26.000 jiwa meninggal. Namun anehnya kondisi tersebut malah menyebabkan lonjakan penduduk dan pertumbuhan penduduk yang pertama dalam sejarah negara Bangladesh. Faktor kemiskinan mengakibatkan angka penduduk yang melonjak tinggi dan tidak terkendali. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan informasi dari masyarakat tentang keluarga berencana. Para masyarakat masih memegang kepercayaan lama jika semakin banyak anak maka semakin banyak pula rejeki yang didapat. Kehadiran anak dianggap sebagai investasi masa depan, sebagai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hampir 98% populasi di Bangladesh merupakan umat Muslim. Bangladesh dan India juga berbagi wilayah delta Sungai Gangga, yang merupakan delta sungai terbesar di dunia. Sekitar 135 juta penduduk mendiami sekitar delta ini dan ada sekitar 357 juta lainnya yang bergantung pada pertanian yang berada di sekitar wilayah delta tersebut. Makanya dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, memiliki seorang anak adalah hal penting, bisa membantu dalam ladang pertanian, apalagi bagi anak yang berusia produktif. Ekonomi Bangladesh termasuk salah satu ekonomi negara dengan penyebaran massa ekonomi yang merata di setiap wilayah. Tiap 5% luas negara Bangladesh menghasilkan 1/10 dari pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Bangladesh cukup tinggi dan stabil. Mulai tahun 1996, pertumbuhan ekonomi Bangladesh berkisar antara 5 hingga 6,2%. Pertumbuhan ekonomi Bangladesh disertai dengan peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah. Bangladesh menjadi salah satu negara berbasis impor karena industri manufaktur belum berkembang dengan memadai. Ekonomi Bangladesh kurang terpengaruh oleh resesi global akibat remitansi dari tenaga kerja yang masih berada di luar negeri. Cadangan devisa negara Bangladesh dihasilkan oleh warga negara Bangladesh yang bekerja di luar negeri. Menurut Dana Moneter Internasional, Bangladesh memiliki ekonomi terbesar ke-48 di dunia, dengan produk domestik bruto sebesar 224,889 miliar dolar. Pada tahun-tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Bangladesh tercatat sebesar 6 hingga 7%. Hampir setengah penduduk Bangladesh bekerja di sektor pertanian.